Hari ini bersama saya adalah Sapitri dan teman saya Beta Aulia Faradiba. Dalam program kerja P5, tema Suara Demokrasi. Di sini kami telah mengundang calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS kandidat 1 periode 2023-2024. Nah, buat anak-anak semuanya sama-sama, pasti kalian udah gak asing kan sama kakak-kakak di samping saya. Jadi di sini ada Kak Aurel dan Kak Atra. Betul. Selamat pagi Kak Aurel dan Kak Andra. Apakah boleh kami mengajukan pertanyaan kepada Kak Aurel dan Kak Andra? Boleh. Apa sih yang membuat Kak Aurel mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sama-Sama periode 2023-2024? Oke, untuk itu saya membuat acuan nih. Kalau misal saya jadi ketua OSIS, saya bisa membuat apa aja. Nah, salah satunya saya ingin membuat anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Sama-Sama itu berani untuk menyuarakan pendapatnya. Untuk mengeluarkan pendapat itu kan pasti susah tuh. Pasti ada beberapa aspek yang menurut dia itu menurut dia itu susah untuk mengeluarkan pendapat. Kayak misal dia malu, dia takut untuk mengeluarkan pendapat karena dia takut dicaci maki apa segala macam. Lalu saya dan Kanta, kami berdua itu juga ngelihat tuh beberapa bulan ke belakang kan ada kasus pembulian kan. Nah, dari situ kami berdua tergerak tuh, kalau misal kami jadi OSIS, kami bisa membuat penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya atau dampak dari bullying. Lalu bukan untuk itu aja, kami juga membuat atau mencoba untuk membuat event yang menarik supaya kalian ini mau mengeluarkan potensi dari diri kalian itu. Pasti kalian ya nggak apa-apa sih, wajar aja kalau misal kalian malu kan untuk mengeluarkan potensi diri, apalagi di depan orang banyak. Nah, untuk itu kami juga masukkan di dalam proker tuh, mengadakan bulan bahasa. Di situ kami membuat lomba pidato, puisi, sama orasi. Itu kami berharap supaya kalian itu bisa mengeluarkan potensi diri kalian lewatin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tanggapan Kak Aurel tentang siswa-siswi yang tidak ikut aktif dalam pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Maksudnya tidak aktif itu berarti tidak mencoblos ya? Ya. Nah, untuk itu sih kami gimana ya, nggak bisa juga sih memaksakan. Cuman kami juga berharap tuh kalian itu mengeluarkan suara untuk kami, atau bukan untuk kami berdua aja, bisa juga buat semua kandidatnya. Betul, kami ini tuh cuman sebagai acuan. Sebelumnya kan kita sebelum untuk untuk mengikuti pemilihan umum tuh buat pemilihan untuk kedepannya seperti presiden atau pemimpin negara kita, itu kan harus dari kecil, dari dampak yang kecil dulu atau perbuatan yang kecil dulu. Misal dari kita ini udah mulai mencoba untuk memilih yang menurut kalian itu baik, pastikan nanti kedepannya juga yang ketua itu atau pemimpin itu mencoba untuk membuat perubahan yang lebih baik gitu. Kalau misal dari kalian ini nggak membuat atau nggak mencoblos sama sekali, nah itu yang bisa membuat kita semakin ke depannya malah jadi golput. Itu yang diharapkan, nggak bagus sih gitu. Oke, lanjut ya Kak. Menurut Kak Aurel dan Kak Andra, apa sih perbedaan pemilihan calon ketua dan wakil ketua tahun ini dengan tahun sebelumnya? Oke, untuk tahun yang sebelumnya lebih sepi aja Kak ya. Untuk tahun ini wah bener-bener kami betul-betul dia bantai habis-habisan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian gimana ya, di luar nalar tuh pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Cuman untungnya kami atau kandidat-kandidat yang lain itu masih bisa menjelaskan dengan baik dan lancar. Semoga kalian itu paham untuk memahami apa sih yang kami jawab gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa meyakinkan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sama-Sama untuk memilih kandidat 1? Oke, untuk itu sih kami juga tidak bisa meyakinkan ya. Pokoknya intinya dari hati kalian duluan. Kalau misal kalian merasa cocok dengan visi misi kami dan proker-proker kami, silakan pilih kami. Kalaupun kalian tidak cocok, kalian bisa memilih kandidat-kandidat yang lain yang merasa kalian itu cocok dengan proker-proker dan visi misi mereka. Tuh. Oke. Apa rencana dari kandidat 1 dalam jangka pendek untuk memajukan OSIS ini? Untuk memajukan OSIS ya, untuk itu kami membuat rapat rutin untuk organisasi OSIS. Kami ingin membuat sebuah gebrakan
di dalam OSIS itu sendiri, supaya gimana caranya kami juga tetap rukun, kami tetap jadi satu, supaya mampu nih memberantas habis event-event yang ada dan mensukseskan itu, supaya nggak dari organisasi OSISnya aja, tapi dari dalam maupun luar sekolahnya. Gitu. Menurut pemikiran Kak Aurel nih, penting apa jabatan ketua OSIS itu? Menurut saya itu penting untuk mencapai misi dan proker kami. Untuk mensukseskan itu semua, kami perlu menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, supaya itu tuh menjembatani gitu loh. Kalau misal mungkin sebagian siswa yang menjadi siswa biasa saja itu masih bisa. Untuk saya itu sangat penting untuk gimana caranya saya bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, saya bisa berkoordinasi dengan guru-guru untuk mensukseskan visi misi proker dan event-event kedepannya, gitu sih. Dan apa partisipasi Kak Andra dan Kak Aurel untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi OSIS? Kami membuat event yang tentunya kami juga ikut di dalam event tersebut untuk meramaikan. Kami juga memanfaatkan media sosial sebagai relasi untuk mempromosikan event-event yang ada di sekolah melewati platform IG. Apakah Kak Aurel dan Kak Andra sudah memiliki gambaran saat terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Sudah ada kayak untuk kami ingin gimana caranya memberantas pembulian. Mungkin masih belum bisa, cuman kami ingin mengurangi dampak dari bullying. Terus kami juga ingin mengedepankan sopan santun kayak Pada orang yang lebih tua. Apa pengalaman Kak Aurel dalam bidang kepemimpinan hingga terdorong ikut serta berpartisipasi dalam menjadi ketua OSIS? Oke, untuk itu saya sendiri itu tidak banyak dalam pengalaman berorganisasi. Jujur aja saya baru ikut organisasi di SMA ini karena saya ngeliat tuh, wah kayaknya seru nih di OSIS SMA, lebih sibuk, lebih meluangkan waktunya tuh lebih, jadi memacu untuk manage waktunya tuh lebih bagus lagi sih. Nah tapi untuk itu saya juga mengalami kesalahan sedikit untuk menjadi ketua OSIS ini. Saya masih kurang dalam memanage waktu, tapi saya ingin memaksimalkan lagi sih itu. Saya ngeliat tuh kakak-kakak kelas yang sudah jadi OSIS, alumni-alumni yang sebelumnya seperti Kak Madan, Kak Damar yang untuk sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Mereka itu saya melihat keren untuk memanage waktu dengan sama mengkoordinasi antara siswa dengan guru, dengan anggota-anggotanya. Itu yang sangat ingin nih, gimana sih caranya Kak Damar, Kak Madan itu mengkoordinasi dengan anak-anaknya supaya mensukseskan event-event itu dengan baik. Jika ternyata Kak Aurel tidak terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana perasaan dan tindakan Kak Aurel? Untuk perasaan, kita tidak bisa membohongi Andrea. Kita juga pasti sedih untuk itu, tapi untuk tindakan kami ingin membantu kandidat-kandidat yang lain yang maju nih, misal kayak seperti Kak Fikri dengan Kak Majid atau Kak Ipai dengan Kak Nasiwan. Nah di situ kami sebagai anggota, mungkin kami akan kembali jadi anggota OSIS. Kami ingin membantu melaksanakan program dan visi misi dari mereka, karena secara nggak langsung dari mereka berdua itu juga kurang lebih sama visi dan misinya, prokernya juga. Sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Kenapa? Enggak,